Desa Sungai Jernih terletak di lembah hijau yang diapit dua bukit kecil, di mana udara pagi selalu membawa aroma tanah basah dan suara gemericik air dari sungai yang mengalir tenang di tepinya. Setiap pagi, kabut tipis menutupi hamparan sawah yang berundak seperti permadani hijau, sementara kokok ayam bersahutan dari kejauhan. Di desa itu, waktu seolah berjalan lebih lambat. Orang-orang hidup sederhana, saling mengenal, dan tak sebanyak yang berubah dari tahun ke tahun. Di antara para penduduk yang hidup tentram itu, ada sepasang suami istri yang dikenal baik oleh semua orang, Joko dan Rani. Rumah mereka berdiri di pinggir jalan setapak yang mengarah ke sawah, berdinding papan tua tapi rapi, dengan halaman kecil yang dipenuhi pot bunga dan rumpun melati. Bila lewat di depan rumah itu, orang-orang kerap mencium wangi khas melati bercampur aroma kayu bakar dari dapur. Joko dikenal sebagai petani yang rajin dan ulet. Setiap pagi sebelum matahari naik tinggi, ia sudah turun ke sawah dengan cangkul di bahu dan topi caping melekat di kepala. Tubuhnya kekar karena terbiasa bekerja, namun tutur katanya lembut. Bagi Joko, tanah adalah bagian dari dirinya. Ia percaya setiap tetes keringat yang jatuh di lumpur sawah akan kembali menjadi rezeki yang berkah untuk keluarganya. Meski hidup sederhana, Joko selalu terlihat bahagia. Matanya Rani adalah anugerah terbesar dalam hidupnya. Ia sering berkata pada teman-teman di warung kopi bahwa memiliki istri seperti Rani adalah keberuntungan yang tak ternilai. Rani dulu gadis tercantik di desanya, kulitnya sawo matang bersih, senyumnya menenangkan dan tutur katanya halus. Setelah menikah, ia menjadi istri yang patuh dan penuh kasih. Ia pandai memasak, suka membantu tetangga, dan rajin ikut kegiatan pengajian di surau kecil dekat rumah. Namun, beberapa bulan belakangan, ada sesuatu yang berubah pada Rani. Orang-orang mulai memperhatikan bahwa ia jarang keluar rumah. Bila dulu setiap pagi Rani menyapu halaman sambil menyapa siapapun yang lewat, kini halaman itu sering dibiarkan kotor. Pot bunga yang biasanya ia rawat satu persatu mulai layu. Wajahnya pun tampak pucat, dan matanya seperti kehilangan cahaya. Ketika tetangga menyapa, ia hanya membalas dengan senyum tipis, tanpa kata, tanpa tatapan lama. Awalnya warga mengira Rani sedang sakit atau kelelahan. Beberapa ibu mencoba datang menjenguk, membawa buah tangan berupa sayur lodeh atau kue cucur. Tapi Rani selalu menolak dengan halus, mengatakan bahwa dirinya hanya sedikit pusing dan butuh istirahat. Lama-kelamaan kunjungan itu berhenti. Orang-orang mulai merasa tak enak hati. Desa kecil seperti Sungai Jernih punya satu kebiasaan yang tak bisa dihindari. Gosip. Dari warung kopi hingga tepi sungai tempat ibu-ibu mencuci pakaian, nama Rani kembali sering disebut. Tapi bukan lagi dengan pujian seperti dulu. Ada yang bilang Rani menyembunyikan sesuatu dari suaminya. Ada pula yang berbisik bahwa ia mungkin terkena penyakit aneh atau gangguan gaib. Seorang nenek yang dikenal suka menafsir mimpi bahkan berkata, "Aku lihat dalam tidurku, rumah Joko itu diselimuti kabut hitam. Pertanda tak baik." Joko, yang sibuk di sawah, tak begitu memperhatikan perubahan itu. Ia hanya merasa istrinya tampak lebih pendiam. Kadang ketika ia pulang sore-sore dengan badan lelah, Rani sudah duduk di beranda menatap kosong ke arah bukit. Saat ia bertanya, Rani hanya tersenyum dan berkata, "Tak apa-apa, Mas, hanya sedang melamun." Bagi Joko, Rani tetaplah Rani, perempuan lembut yang menemaninya di suka dan duka. Ia tak pernah menaruh curiga, tapi dalam hati kecilnya, ia tahu ada sesuatu yang tak sama lagi di rumah itu. Suatu sore, setelah panen, Joko duduk di bal-balai bambu depan rumah sambil meneguk air kelapa muda. Matahari mulai condong ke barat, sinarnya menembus sela dedaunan pisang dan memantulkan cahaya ke wajah Rani yang sedang menjemur pakaian. Pandangannya sayu, gerakannya lamban. Ada sesekali ia berhenti, menatap seolah mendengarkan sesuatu dari dalam rumah. "Rani, kamu kenapa, Nduk? Badanmu kelihatan lemas," tanya Joko pelan. Rani menoleh dan tersenyum samar. "Aku baik-baik saja, Mas. Mungkin cuma kecapekan." Jawaban itu membuat Joko tak bertanya lagi. Ia tahu Rani tak suka membicarakan hal-hal yang membuatnya khawatir. Namun malam itu Joko tak bisa tidur. Ia terjaga di ranjang, memandangi langit-langit rumah yang mulai menghitam karena asap dapur. Di sampingnya Rani tertidur membelakangi. Napasnya teratur tapi terdengar berat. Ada perasaan aneh yang tak bisa ia jelaskan, seolah udara di kamar itu lebih dingin dari biasanya. Hari-hari berikutnya berlalu tanpa banyak perubahan. Joko tetap ke sawah, Rani tetap di rumah. Tapi bisik-bisik warga makin ramai. Mereka mulai menebak-nebak, dari yang masuk akal hingga yang tak bisa diterima logika. Ada yang bilang Rani sedang menjalani tirakat. Ada pula yang bersuara pelan,
Jangan-jangan dia simpan ilmu hitam. Desa, sungai jernih yang biasanya damai mulai terasa berbeda bagi keluarga. Joko, anak-anak yang dulu sering bermain di halaman rumahnya kini memilih berlari, menjauh bila melihat Rani duduk di beranda. Suatu pagi, seekor ayam peliharaan Joko ditemukan mati di belakang rumah tanpa sebab yang jelas. Seekor kucing tetangga pun enggan lagi mendekat ke dapur mereka. Meski begitu, Joko berusaha menepis semua pikiran buruk. Ia percaya setiap rumah punya cobaan sendiri. Ia terus menjalani hari dengan kesabaran yang sama, seperti saat menunggu padi menguning. Sore itu, langit mendung menggantung di atas desa. Hujan turun perlahan menimpa atap seng rumah Joko dengan suara gemericik lembut. Dari jendela, Rani menatap ke arah sawah yang mulai diselimuti kabut. Di wajahnya tersirat kesedihan yang dalam, seperti seseorang yang membawa beban besar di dadanya tapi tak mampu membaginya pada siapapun. Joko datang menghampiri, memayungi tubuh istrinya, agar tak basah oleh cipratan air hujan. "Ayo masuk, Rani, nanti kamu sakit," katanya lembut. Rani menatapnya sebentar lalu menunduk. "Mas," suaranya nyaris tak terdengar, "kalau suatu hari aku tak bisa menemaninya lagi, Mas jangan sedih ya." Joko tersenyum kecil, menganggap itu hanya kata-kata melankolis di sore hujan. "Jangan bicara aneh, Henduk, aku cuma punya kamu. Kalau kamu pergi, siapa yang akan menyiapkan teh hangatku tiap pagi?" Rani membalas dengan senyum getir. Tak mana, hanya memeluk Joko perlahan. Di luar, hujan turun semakin deras, menelan suara-suara alam di sekitar mereka. Di tengah kesejukan sore itu, Joko tak tahu bahwa pelukan itu menyimpan banyak hal yang belum pernah ia mengerti. Sementara di luar, di balik kabut dan bau tanah basah, beberapa tetangga kembali berbisik dari kejauhan tentang Rani yang kini tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu, tentang sesuatu yang tak terjelaskan yang perlahan tumbuh di balik dinding rumah itu. Namun bagi Joko, semua masih sama. Ia hanya melihat rumah kecil mereka sebagai tempat paling damai di dunia. Tempat cinta sederhana bertumbuh di antara suara jangkrik dan aliran air sungai yang jernih. Ia belum tahu, kedamaian itu sebentar lagi akan terganggu. Sejak hujan deras malam itu, suasana di rumah Joko perlahan berubah. Udara yang biasanya terasa hangat kini seperti diselimuti hawa lembab dan dingin. Dinding bambu rumah mereka sering berembun meski matahari sudah tinggi. Joko semula mengira itu karena cuaca, namun semakin hari, ia mulai merasa ada sesuatu yang ganjil. Malam-malam di rumah itu tak lagi tenang. Kadang saat ia berbaring menatap langit-langit, terdengar bunyi seperti langkah kaki pelan di ruang depan. Bukan langkah berat seperti manusia, melainkan langkah kecil yang rapi, seolah seseorang berjalan dengan hati-hati agar tak terdengar. Awalnya Joko berpikir mungkin hanya tikus atau angin yang menggerakkan papan lantai. Tapi ketika ia bangun untuk memeriksa, suara itu berhenti, sunyi. Hanya terdengar derik bambu yang bergesekan. Namun begitu ia kembali berbaring, langkah itu terdengar lagi. Kali ini dari arah dapur. "Rani, kamu dengar?" tanya Joko pada istrinya yang berbaring di sebelah, wajahnya menghadap dinding. Rani tak menjawab. Napasnya teratur, tapi matanya tampak terbuka sedikit, seperti orang yang pura-pura tidur. "Rani?" ulang Joko pelan-pelan. Rani menoleh. "Aku dengar, Mas. Sudah beberapa malam begitu," katanya lirih. "Tapi biarkan saja, nanti hilang sendiri. Kalau itu tikus, aku pasang perangkap besok." Rani tidak menanggapi. Ia hanya menarik selimut sampai ke leher, menutup tubuhnya rapat-rapat. Dari wajahnya terlihat jelas bahwa ia bukan hanya takut, tapi juga gelisah oleh sesuatu yang tak ia ungkapkan. Keesokan paginya, Joko menepati ucapannya. Ia membersihkan dapur, memeriksa setiap sudut rumah, tapi tak menemukan tanda-tanda tikus atau binatang lain. Lantai kayu bersih, perabot tertata rapi. Namun ketika ia menunduk di dekat pintu dapur, hidungnya menangkap bau aneh, samar tapi menusuk, seperti sesuatu yang mulai membusuk. Ia menoleh ke arah Rani yang sedang menjemur pakaian. "Rani, kamu simpan ikan asin di dapur ya? Kok baunya begini?" Rani berhenti menjemur. Wajahnya mendadak pucat. "Enggak, Mas. Aku enggak simpan apa-apa. Bau itu sudah ada dari tadi pagi. Dari mana asalnya?" Rani menunduk. "Entahlah. Seperti dari bawah lantai." Joko mencoba memeriksa sela-sela papan, tapi tak menemukan apapun. Tak ada bangkai tikus, tak ada genangan air. Bau itu hanya muncul sesekali, lalu hilang begitu saja. Anehnya, setiap kali bau itu muncul, lalat-lalat kecil berdengung di sekitar pintu dapur, berputar-putar tanpa arah. Hari-hari berikutnya, keanehan semakin sering terjadi.
Kadang Joko bangun tengah malam dan melihat Rani duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela. Ketika ia bertanya, Rani hanya menjawab singkat, "Aku tak bisa tidur." Tubuhnya tampak gelisah. Kadang ia menggaruk kulit lengannya sampai merah. Suatu pagi, Joko melihat bercak kemerahan di punggung tangan istrinya. "Kamu kenapa ini? Digigit serangga ya?" Rani menutup tangannya cepat-cepat. "Cuma gatal mas, nanti juga hilang. Tapi gatal itu tak hilang. Justru makin parah." Di malam hari, Joko sering terbangun karena mendengar suara garukan dari arah Rani. Suara kukunya menggesek kulit terdengar jelas di kamar yang hening. "Rani, jangan digaruk terus. Nanti luka," tegur Joko. Rani diam, matanya kosong menatap langit-langit. "Aku merasa panas mas, panas sekali. Di sini." Ia menunjuk bagian dada dan perutnya. Kayak ada api yang menyala. Joko panik. Ia mengambil air hangat mengompres tubuh istrinya, tapi panas itu bukan demam biasa. Tubuh Rani tak benar-benar tinggi suhunya, namun ia terus mengeluh kepanasan. Bahkan ia tak mau menyalakan lampu minyak di kamar, mengatakan cahaya membuat tubuhnya makin terasa terbakar. Siang hari pun Rani jarang keluar rumah. Dulu ia selalu menyiram bunga di halaman, tapi kini jendela rumah mereka hampir selalu tertutup. Bila ada tetangga yang lewat dan memanggil namanya, Rani tak menjawab. Ia hanya mengintip dari balik tirai. Warga mulai memperhatikan perubahan itu. Di warung suara sumbang kembali terdengar. Katanya, Rani sekarang tak mau keluar rumah sama sekali. "Iya, kemarin aku lewat depan rumahnya. Jendelanya tertutup semua. Seperti rumah kosong. Jangan-jangan dia kena guna-guna. Atau menyimpan sesuatu yang tak boleh dilihat orang." Gosip itu sampai ke telinga Joko. Ia berusaha menepis, tapi jauh di dalam hati, ia juga mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan istrinya. Suatu sore, setelah pulang dari sawah, Joko mendapati Rani sedang berdiri di depan cermin. Ia tampak memandangi dirinya sendiri lama sekali. Cahaya sore masuk lewat jendela, membuat bayangan tubuhnya jatuh ke lantai kayu. Ketika Joko memanggilnya, Rani menoleh pelan, wajahnya pucat dan mata bawahnya menghitam. "Mas, kalau kamu lihat aku berubah, kamu masih sayang aku kan?" tanyanya tiba-tiba. Joko mendekat bingung dengan pertanyaan itu. "Ngomong apa kamu, Nenduk?" "Tentu aku sayang." "Kenapa tanya begitu?" Rani menatap ke arah cermin lagi. "Tak, aku merasa bukan aku lagi." Ucapan itu membuat dada Joko sesak. Ia memeluk istrinya pelan, mencoba menenangkan. Tapi ketika ia mencium rambut Rani, tercium lagi bau busuk samar yang sama seperti di dapur. Kini lebih tajam, menusuk hingga ke tenggorokan. Ia refleks menahan napas. "Rani, kamu mandi ya? Badanmu bau tanah." Rani hanya menggeleng, lalu perlahan menjauh, masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa. Malamnya, bau itu semakin parah. Joko terbangun oleh dengungan lalat di dekat telinganya. Ia menepuk-nepuk udara, tapi lalat itu tak pergi. Saat menyalakan lampu minyak, ia melihat beberapa ekor lalat hinggap di jendela, di dinding, bahkan di ujung bantal mereka. "Rani, kamu cium bau ini?" Rani hanya memejamkan mata, tubuhnya menggigil. "Tolong matikan lampunya, Mas. Aku tak kuat lihat cahaya." Dengan rasa bingung, Joko menuruti permintaannya. Kamar kembali gelap. Tapi dalam gelap itulah, ia mendengar suara lirih seperti bisikan. Tak jelas dari mana asalnya, tapi terdengar seolah datang dari bawah lantai. Suara itu menyerupai gumaman seseorang, lembut tapi dingin. Ia terdiam, menajamkan telinga. "Rani, kamu dengar?" Rani tak menjawab. Napasnya cepat, tubuhnya berkeringat. Joko mengira ia mimpi buruk. Namun tak lama Rani membuka mata lebar-lebar dan berbisik, "Mas, jangan dia turun ke dapur malam ini. Kenapa?" Rani hanya menggigit bibir, lalu menutup wajah dengan selimut. Malam itu Joko tidak tidur. Ia duduk di kursi dekat jendela, menatap halaman rumah yang diterangi cahaya bulan separuh. Sesekali ia mencium lagi bau busuk itu. Bau seperti bangkai yang disiram air hujan. Dan entah kenapa setiap kali bau itu muncul, hawa di sekelilingnya terasa makin berat, seperti ada sesuatu yang bernafas di kegelapan. Ketika ayam jantan berkokok menjelang subuh, Joko baru menyadari satu hal. Lalat-lalat itu masih berterbangan di dalam rumah, meski malam sudah berlalu. Ia mengibasnya dengan tangan, tapi mereka tak juga pergi. Di sisi lain Rani masih terbaring, wajahnya tenang tapi anehnya. Bibirnya biru. Joko memegang tangannya, dingin. Ia menatap istrinya dengan cemas. "Rani, kamu kenapa ini?" Rani membuka mata perlahan, menatap suaminya dengan senyum lemah. "Aku cuma lelah, Mas. Nanti juga hilang." Namun Joko tahu, ada sesuatu yang tak hilang.
justru semakin nyata. Bau lalat dan keheningan malam yang tak lagi damai. Semua itu menandai awal dari sesuatu yang tak bisa ia pahami. Dan di sudut hatinya yang paling dalam, ia mulai merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, langit desa Sungai Jernih tampak gelap pekat. Awan menggantung berat, menutupi sinar bulan, membuat suasana desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Dari kejauhan terdengar suara kodok di pematang sawah dan sesekali lolongan anjing yang menggema di antara bukit. Joko baru pulang dari rumah tetangganya yang sakit. Ia membantu memperbaiki tanggul sawah yang jebol akibat hujan sore tadi. Dan tanpa sadar, malam sudah larut ketika ia menapaki jalan setapak pulang ke rumah. Langkahnya pelan, diterangi cahaya redup dari lentera kecil di tangannya. Di udara, tercium aroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk, bau khas desa setelah hujan. Namun semakin dekat ia ke rumah, bau itu berubah. Ada sesuatu yang lain. Lebih tajam, lebih menusuk. Joko berhenti di depan pintu. Hidungnya menegang, dadanya berdesir. Bau itu datang dari dalam rumahnya sendiri. Bau busuk yang tak bisa dijelaskan, seperti bangkai yang sudah lama terendam air. Ia menelan ludah, menatap daun pintu yang sedikit terbuka. Dari celahnya, keluar hembusan udara lembab bercampur aroma menyengat. "Rani." Panggilnya pelan, tak ada jawaban. Ia mendorong pintu perlahan. Engselnya berderit panjang. Lentera di tangannya bergetar, cahayanya menyoroti ruang tamu yang kosong. Lantai kayu tampak lembab, seolah baru disiram air. Joko melangkah masuk, langkahnya berhati-hati. Setiap gerakan menimbulkan suara yang menggema aneh di ruang sunyi itu. "Rani, kamu di mana?" Masih tak ada sahutan. Tapi dari arah kamar, terdengar dengungan halus. Suara itu mengganggu telinga, seperti ribuan sayap kecil yang bergetar bersamaan. Joko memicingkan mata, menajamkan pendengaran. Semakin ia mendekat ke kamar, semakin jelas suara itu. Dengungan lalat lentera di tangannya bergetar lebih keras saat ia membuka pintu kamar. Seketika, gelombang bau busuk menyerang dari dalam, begitu pekat sampai membuat tenggorokannya tercekat. Ia hampir menjatuhkan lentera karena refleks menutup hidung. Tapi cahaya redup yang bergetar dari tangan Joko menyoroti sesuatu di ranjang. Tubuh Rani. Rani tergeletak di atas kasur, tak bergerak. Rambutnya terurai acak, kulitnya tampak pucat kebiruan. Di sekeliling tubuhnya, puluhan lalat beterbangan. Beberapa hinggap di wajahnya, beberapa di dada, dan yang paling banyak, di bagian bawah tubuhnya, di selimut yang tampak basah dan bernoda. "Ya Allah," Joko berbisik, suaranya serak. Ia segera meletakkan lentera di meja dan berlari mendekat. "Rani, Rani!" Tubuh Rani masih hangat tapi lemah. Matanya terbuka sedikit, menatap kosong ke langit-langit. Tak ada reaksi ketika Joko memanggilnya. Hanya napas pelan yang keluar dari hidungnya, disertai dengusan berat seperti orang menahan sakit. Rani bangun enduk. "Ini aku, Joko." Ia mencoba mengguncang bahu istrinya. Tapi yang membuatnya gemetar adalah kenyataan bahwa lalat-lalat itu tak mau pergi. Bahkan ketika ia mengibaskannya dengan tangan, lalat-lalat itu tetap kembali hinggap. Dengungan mereka makin nyaring, seperti mengejek. Joko menahan mual. Dengan tangan gemetar, ia menarik selimut yang menutupi tubuh Rani. Saat itulah ia benar-benar terkejut. Di bagian bawah tubuh istrinya, kulitnya tampak melepuh, seperti terbakar. Ada bercak kehitaman dan cairan kekuningan yang menetes dari luka yang tak ia pahami asalnya. Bau busuk itu berasal dari sana, bau yang begitu kuat hingga membuat matanya berair. Joko menutup mulut menahan muntah. Ia berlari ke dapur, mengambil ember berisi air dan kain bersih, lalu kembali ke kamar. "Ya Allah, ampunilah kami," gumamnya berulang-ulang. Dengan penuh kasih, ia membersihkan tubuh istrinya. Air ia siram perlahan ke luka itu. Namun setiap kali air menyentuh kulit Rani, terdengar desis pelan seperti daging yang terkena panas. Asap tipis keluar dari permukaan kulit, membuat Joko mundur ketakutan. Tapi Rani tetap tak bergerak, hanya wajahnya yang tampak menegang menahan sakit. "Rani, sabar, enduk. Aku bantu bersihkan, ya." Rani menggigil, bibirnya bergetar. "Mas, jangan sentuh." Suara itu nyaris tak terdengar, namun cukup untuk membuat Joko berhenti. "Kenapa, enduk? Apa sakit?" Rani menatapnya dengan mata yang setengah kosong. "Mereka marah." Joko terdiam. "Siapa?" Tapi Rani sudah memejamkan mata lagi. Air matanya menetes perlahan, lalat-lalat makin banyak. Dengungannya memenuhi ruangan, berputar di atas kepala mereka, mengitari lentera yang bergoyang. Beberapa hinggap di tangan Joko, tapi ia tak peduli.
Ia terus menyeka tubuh istrinya dengan air bersih dan kain, walau air itu tak mampu mengusir bau maupun lalat. Setiap kali ia mengelap, lalat kembali datang. Seolah-olah mereka memang mencari tubuh Rani. Suasana kamar semakin mencekam. Lentera di meja berkedip-kedip seperti kehabisan minyak. Bayangan Joko dan Rani menari di dinding, panjang dan goyah. Bau busuk kini menyebar ke seluruh rumah. Begitu tebal hingga udara terasa berat. Joko berlutut di samping ranjang, menggenggam tangan istrinya. "Rani, apa yang terjadi sama kamu? Kamu sakit ya? Aku panggil dukun atau Pak Ustaz ya?" Rani tak menjawab. Ia hanya menatap Joko dengan mata yang kosong. Pandangan yang tak lagi seperti milik Rani yang ia kenal. Pandangan itu dingin hampa dan dalam sekejap membuat bulu kuduk Joko berdiri. "Mas," suaranya lirih tapi datar. "Jangan biarkan mereka masuk. Siapa yang mau masuk, Nduk? Rumah ini cuma kita berdua." Rani menatap ke arah pintu kamar. "Tidak, mereka sudah di luar." Joko menoleh. Pintu kamar setengah terbuka, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya kegelapan pekat dari ruang tamu. Namun entah kenapa dari kegelapan itu terdengar lagi dengungan. Lebih keras, lebih padat seperti 1000 sayap bergetar bersamaan. Lentera hampir padam. "Rani, aku ambil minyak dulu, ya, supaya terang." Namun ketika Joko berdiri, Rani tiba-tiba menggenggam tangannya kuat-kuat. Matanya memantulkan cahaya terakhir dari lentera. "Jangan pergi, Mas. Jangan tinggalkan aku sendiri." Genggamannya dingin tapi kuat. Joko kembali duduk di sampingnya, mencoba tersenyum walau ketakutan menyelimuti dirinya. "Aku di sini, Nduk. Aku nggak kemana-mana." Beberapa saat kemudian suara di luar mereda. Dengungan lalat berangsur pelan, tapi bau busuk masih menggantung di udara. Lentera akhirnya padam sepenuhnya, meninggalkan kamar itu dalam gelap total. Dalam kegelapan hanya ada suara napas Rani yang berat dan langkah kecil Joko yang gelisah. Ia duduk di sisi ranjang, memegang tangan istrinya sambil berdoa pelan, berharap pagi segera datang. Namun malam terasa panjang, seolah waktu berhenti di sana, bersama bau busuk yang tak mau pergi dan lalat yang tetap berterbangan meski tak terlihat. Dan di antara semua itu, Joko mulai merasakan sesuatu yang berbeda dari tubuh Rani. Dingin. Terlalu dingin untuk seorang yang masih hidup. Ia menarik selimut, menutup tubuh istrinya, lalu menatap wajah yang kini terlihat asing di bawah sinar samar dari jendela. "Rani," bisiknya pelan hampir seperti doa. Tapi Rani tak menjawab. Matanya terbuka, menatap langit-langit kosong, seolah sedang melihat sesuatu yang tak bisa dilihat oleh manusia biasa. Sejak malam itu rumah Joko tidak pernah sama lagi. Bau busuk yang dulu sempat hilang kini muncul kembali setiap malam, seperti napas gelap yang menembus dari celah-celah lantai kayu. Siang hari, udara di rumah itu terasa biasa saja, hangat dan tenang seperti rumah-rumah lain di desa Sungai Jernih. Tapi begitu matahari tenggelam, hawa aneh datang, menekan dada, membuat siapapun yang ada di dalam merasa sulit bernapas. Joko tak lagi tidur nyenyak. Setiap malam ia diganggu mimpi yang sama. Ia berjalan sendirian di sawah berkabut, mendengar suara seseorang memanggil namanya dari kejauhan. Suara itu mirip suara Rani, tapi berat dan serak seperti keluar dari tenggorokan yang terbakar. Dalam mimpi itu ia selalu berbalik mencari sumber suara, namun yang terlihat hanyalah bayangan hitam berdiri di tengah kabut, diam tapi menatapnya. Ketika ia mencoba mendekat, tanah di bawahnya berubah lembek seperti lumpur, menariknya perlahan hingga tenggelam sampai dada. Dan sebelum ia sempat berteriak, bayangan itu mendekat, menyentuh wajahnya dengan tangan dingin dan berlendir. Setiap kali ia terbangun, tubuhnya dipenuhi keringat, jantungnya berdegup keras. Kadang-kadang ia menemukan bekas lumpur di kakinya, padahal ia tak pernah keluar rumah. Rani pun berubah. Sejak kejadian malam itu ia jarang bicara. Tubuhnya semakin kurus, tulangnya menonjol di bawah kulit yang pucat. Wajahnya cekung dan matanya seolah kehilangan cahaya kehidupan. Setiap kali Joko mencoba mengajaknya makan, ia hanya menggeleng. "Aku tidak lapar," katanya. Suaranya kini datar, tanpa ekspresi. Namun yang paling membuat Joko takut adalah kebiasaan baru istrinya. Berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Suatu malam, Joko yang belum tidur mendengar suara pelan dari kamar. Ia menoleh dan melihat Rani duduk di lantai, membelakangi ranjang. Rambutnya terurai, menutupi sebagian wajah. Bibirnya bergerak, seolah sedang bercakap-cakap dengan seseorang. "Rani?" panggil Joko, suaranya hati-hati. Rani berhenti bicara sejenak lalu menoleh setengah badan. Matanya gelap dan bibirnya tersenyum kecil. "Mas, jangan ganggu.
Aku sedang bicara. Bicara sama siapa? Dia. Yang selalu di sini, jawabnya sambil menunjuk ke sudut kamar yang kosong. Dia tak suka dilihat orang lain. Bulu kuduk Joko meremang. Ia menatap ke arah yang ditunjuk istrinya. Tak ada apa-apa di sana, hanya bayangan samar dari cahaya lentera. Namun udara di sekitar sudut itu terasa lebih dingin dari tempat lain, seolah ada sesuatu yang benar-benar berdiri di sana. Rani, ayo tidur. Sudah malam, ujarnya lembut. Rani diam lalu perlahan beranjak ke ranjang. Namun sebelum berbaring ia berbisik, dia bilang, "Jangan biarkan jendela terbuka. Nanti yang lain masuk." Malam itu Joko menutup semua jendela dan pintu rapat-rapat, tapi ketenangan tak kunjung datang. Sekitar tengah malam suara langkah kaki terdengar lagi di ruang depan. Pelan, teratur, seperti orang berjalan tanpa alas kaki. Joko berusaha menenangkan diri, berpikir itu hanya tikus, tapi suara itu makin dekat. Lalu berhenti tepat di depan pintu kamar mereka. "Siapa di luar?" serunya, tapi tak ada jawaban. Hening. Tiba-tiba, suara napas terdengar dari balik pintu. Cepat dan berat, seperti seseorang menahan marah. Joko berdiri mendekat perlahan, lalu membuka pintu dengan cepat. Kosong, tak ada siapa pun. Hanya udara dingin yang menyapu wajahnya dan bau busuk yang kembali menyeruak. Ia menutup pintu cepat-cepat dan berbalik, tapi seketika darahnya membeku. Rani sudah duduk di ranjang, menatapnya dengan mata besar. "Kamu buka pintunya, Mas?" "Iya." "Kenapa?" Dia sudah masuk. Malam itu, Joko tidak tidur sama sekali. Ia duduk di kursi bambu di ruang depan, lentera di tangannya bergetar. Dari kamar ia mendengar suara Rani tertawa pelan, lalu menangis, lalu tertawa lagi. Keesokan harinya matahari pagi tampak redup bagi Joko. Ia tak berani meninggalkan rumah terlalu lama. Para tetangga yang lewat di depan rumahnya mulai menjauh. Beberapa ibu-ibu menutup hidung ketika angin membawa aroma busuk dari arah halaman mereka. Anak-anak yang dulu bermain di depan rumah kini menyeberang ke jalan seberang. "Kasihan Joko," bisik seorang warga di warung. "Rumahnya sekarang kayak rumah kuburan. Dengar-dengar Rani kesurupan tiap malam. Lebih baik jangan lewat sana waktu maghrib. Katanya sering ada bayangan di jendela." Gosip itu makin menyebar, dan tak ada seorang pun yang berani datang menengok. Bahkan Pak Surip, tetangga terdekat yang biasanya sering membantu Joko di sawah, kini memilih pura-pura tak melihat saat Joko lewat di jalan. Namun bagi Joko, semua itu tak berarti. Ia hanya ingin istrinya sembuh. Hari demi hari kondisi Rani makin buruk. Ia jarang makan, kulitnya mulai memucat seperti lilin. Tulang pipinya menonjol, dan lingkar matanya menghitam pekat. Kadang ia berdiri di depan cermin berjam-jam, menatap dirinya sendiri dengan ekspresi kosong. "Aku bukan aku," katanya suatu malam. "Dia di dalam aku, Mas. Aku tak bisa keluar." Joko tak tahu harus berbuat apa. Ia mencoba membacakan doa, tapi setiap kali ayat suci terucap, Rani menjerit dan menutup telinganya. "Berhenti!" "Sakit, Mas, panas." Suara jeritanya memecah malam, membuat burung-burung di pohon mangga depan rumah terbang panik. Joko memeluk istrinya, mencoba menenangkan, tapi tubuh Rani bergetar hebat. Wajahnya berubah pucat, dan matanya terpejam rapat sambil menggigiti bibirnya hingga berdarah. Setelah tenang, ia hanya menangis tanpa suara, menatap ke lantai. "Dia marah, Mas, aku tak boleh dengar ayat itu lagi." Hari berikutnya, Joko mulai melihat bayangan-bayangan aneh di rumah. Kadang saat ia menimba air di sumur, ada sosok hitam berdiri di tepi pandangannya. Tapi begitu ia menoleh, sosok itu lenyap. Kadang saat ia berjalan melewati jendela, bayangan tubuh lain terlihat memantul di kaca, lebih tinggi dari dirinya, tanpa wajah. Pernah suatu sore saat ia sedang menyiangi halaman, seekor burung gagak tiba-tiba jatuh mati di depannya. Darah segar menetes dari paruhnya, tapi tubuhnya dingin seolah sudah lama mati. Joko menatap burung itu lama, lalu berbisik, "Apa maksud semua ini, Tuhan?" Ketika malam datang, Rani semakin sering menjerit. Kadang jeritannya disertai tawa yang menggema aneh di dalam rumah kayu itu. Joko berkali-kali mengetuk pintu kamar, tapi Rani melarangnya masuk. "Dia di sini, Mas, kau tak boleh lihat dia." Joko memukul-mukul pintu, menangis memohon agar Rani membukanya. Tapi tak ada jawaban selain tawa pelan di balik pintu yang terdengar seperti dua suara bercampur. Suara Rani dan sesuatu yang lain, lebih berat, lebih dalam. Akhirnya, Joko terduduk di ruang depan menutup telinga menahan tangis. Di luar, angin malam bertiup membawa bau busuk yang kini menjadi bagian dari rumah itu. Rumah yang dulu penuh wangi bunga melati kini seperti rumah yang dilupakan Tuhan.
Dan Joko, dalam keputusasaannya, hanya bisa berdoa lirih di bawah cahaya lentera yang goyah, memohon agar malam segera berakhir. Tapi dalam hati kecilnya, ia tahu malam-malam berikutnya hanya akan semakin panjang. Sudah hampir 2 minggu Joko hidup dalam lingkaran malam yang menyesakan. Setiap hari dimulai dengan rasa takut, dan setiap malam berakhir dengan jeritan dari kamar Rani. Tidur menjadi kemewahan yang tak lagi bisa ia miliki. Rumah itu, yang dulunya tempat mereka berbagi canda dan doa, kini seperti sarang penyakit yang menular lewat udara. Bau busuk makin tajam, seperti daging busuk yang dibiarkan di bawah terik matahari. Joko tahu ia tak bisa terus begini. Ia butuh bantuan. Pagi itu, dengan mata sembab dan tubuh lelah, ia memutuskan pergi menemui seseorang yang selama ini hanya disebut-sebut orang desa, Mbah Suro, dukun tua yang tinggal di ujung hutan bambu sebelah barat desa. Banyak yang bilang Mbah Suro punya ilmu kuat, bisa mengusir makhluk halus atau memulihkan orang yang kemasukan. Meski hatinya ragu, Joko tak punya pilihan lain. Ia meninggalkan Rani yang masih terbaring di ranjang. Tubuh istrinya panas, kulitnya tampak merah di beberapa bagian, seperti terbakar dari dalam. "Tunggu, Undok. Aku akan cari pertolongan," bisiknya sebelum menutup pintu kamar. Langkahnya terasa berat ketika menyusuri jalan setapak menuju rumah Mbah Suro. Angin pagi membawa kabut tipis dari sawah. Suara serangga terdengar samar di balik pepohonan bambu. Di antara desir angin, Joko merasa seperti ada suara lain yang berbisik pelan, memanggil namanya dengan nada mengejek. Ia berusaha tak menoleh. Rumah Mbah Suro berdiri di tengah semak, dindingnya dari papan tua, atapnya dipenuhi lumut. Ketika Joko mengetuk pintu, bau dupa segera menyeruak. Dari dalam terdengar suara serak memanggil, "Masuk, Nak Joko. Aku sudah tahu kau akan datang." Joko tertegun. Ia tak sempat memperkenalkan diri. Bagaimana dukun tua itu tahu namanya? Mbah Suro duduk bersila di tengah ruangan. Di hadapannya terletak mangkuk tanah liat berisi cairan hitam yang berasap tipis. Di sekelilingnya tergantung jimat-jimat dari kain merah dan tulang kecil yang entah berasal dari apa. "Rani sakit," kata Joko dengan suara serak. "Sudah aku bawa ke bidan tapi tak ada yang bisa. Aku mohon Mbah, tolonglah." Mbah Suro menatapnya lama, matanya kecil tapi tajam. "Bukan sakit biasa toh. Bau dari rumahmu sudah sampai ke angin barat. Itu bukan penyakit manusia." Joko menelan ludah. "Kalau begitu tolong usir Mbah. Apapun itu." Dukun tua itu mengangguk pelan. "Aku akan coba. Tapi ingat, kalau makhluk itu sudah betah di tubuh seseorang, ia tidak mau pergi tanpa balas." Malamnya, Mbah Suro datang ke rumah Joko membawa beberapa benda. Kendi berisi air kembang, segenggam garam, seikat daun kelor, dan sebuah gelang hitam dari serabut pohon aren. Rani masih terbaring di ranjang, napasnya berat dan tersengal. Matanya setengah terbuka, menatap kosong ke langit-langit. Ketika Mbah Suro mulai menyiapkan ritual, udara di rumah seolah berubah tebal. Api lentera bergetar, dan bau busuk semakin kuat, menusuk hidung hingga membuat mata berair. Lalat-lalat yang sebelumnya hanya beberapa ekor kini muncul dari entah mana, mengerubungi dinding dan langit-langit. Dukun tua itu duduk bersila di samping Rani, membakar dupa sambil bergumam mantra dalam bahasa yang tak dimengerti Joko. Suaranya berat, seperti gema dari ruang kosong. Setiap kali ia menaburkan garam ke arah tubuh Rani, tubuh perempuan itu bergetar hebat. Matanya terbelalak, dan dari tenggorokannya keluar suara serak yang bukan suaranya sendiri. "Pergi!" bentak Mbah Suro sambil menekan gelang hitam ke dahi Rani. Namun tubuh Rani justru melengkung ke belakang, seolah ada sesuatu yang menolak dari dalam. Dari pori-porinya keluar asap tipis, lalu terdengar suara mendesis panjang. Suara itu membuat bulu kuduk Joko berdiri. Ia ingin menolong tapi Mbah Suro menahan dengan tangan. "Jangan dekat-dekat. Kalau kau ganggu, makhluknya bisa pindah ke kamu." Rani menjerit keras, suaranya pecah seperti 2 orang berteriak bersamaan. Asap kini keluar semakin banyak, terutama dari bagian dada dan perutnya. Bau busuk berubah menjadi lebih tajam, bau daging gosong bercampur belerang. "Sudah keluar belum, Mbah?" tanya Joko panik. Mbah Suro menggertakkan giginya. "Belum," dia keras kepala. Dia bukan jin biasa. Mantranya semakin keras, tangannya memukul lantai berkali-kali. Lentera di sudut kamar tiba-tiba padam, menyisakan cahaya redup dari dupa yang menyala. Dalam kegelapan itu, Joko melihat bayangan bergerak di dinding. Bentuknya menyerupai manusia, tapi tubuhnya kurus panjang dan wajahnya tak punya mata. Bayangan itu bergerak cepat, memanjat dinding dan menempel di langit-langit kamar.
Mbah Suro berdiri dan mengayunkan daun kelor ke udara. Keluar, kau penghuni kotor. Ini bukan tempatmu. Bayangan itu bergetar hebat lalu menjerit. Jeritan yang begitu tajam hingga kaca jendela retak. Rani menggeliat keras. Tubuhnya terangkat sedikit dari ranjang. Asap yang keluar kini memutih seperti uap mendidih. Namun seketika, semua berhenti. Tubuh Rani jatuh lemas. Mbah Suro mundur, napasnya tersengal. Sudah keluar? Tanya Joko dengan suara gemetar. Dukun itu tak langsung menjawab. Ia menatap tubuh Rani lama, lalu mengangkat tangan untuk menyentuh pergelangan tangannya. Begitu jarinya menyentuh kulit Rani, uap panas keluar dari sana. Ia berteriak pelan dan menarik tangannya. Kulitnya melepuh seperti tersiram air mendidih. Astagfirullah. Panasnya dari dalam. Bukan dari dunia ini, gumamnya sambil meniup tangannya sendiri. Rani membuka matanya perlahan. Tapi tatapan itu bukan tatapan seorang manusia. Matanya gelap, pupilnya mengecil seperti titik. Ia menatap Mbah Suro lalu tersenyum samar. Kau pikir bisa mengusirku, orang tua? Suara itu berat, menyeramkan, jauh dari suara lembut Rani. Joko tertegun, darahnya serasa berhenti mengalir. Rani, tapi Mbah Suro tak menjawab. Ia menatap Joko tajam. Dia sudah bukan Rani sekarang. Makhluk itu sudah mengambil separuh jiwanya. Tiba-tiba Rani menjerit lagi. Tubuhnya berasap lebih pekat. Dari sela-sela jarinya menetes cairan hitam yang bau busuknya luar biasa. Dukun itu mencoba menaburkan air kembang ke tubuhnya. Tapi air itu mendesis begitu menyentuh kulit Rani, seperti menyiram logam panas. Lalat-lalat kini memenuhi kamar. Menempel di dinding, di lantai, bahkan di tubuh Mbah Suro. Sudah cukup, teriak dukun itu. Aku tak bisa lanjutkan. Kalau aku paksa, yang mati bukan cuma dia. Ia segera berdiri, mengambil kendi dan gelang hitamnya, lalu melangkah cepat keluar rumah. Joko mengejarnya. Mbah, jangan tinggalkan kami. Tolonglah. Rani masih diam. Joko, potong Mbah Suro dengan suara keras. Ini bukan urusanku lagi. Ini urusan langit bukan tanah. Aku cuma manusia. Kalau kau mau istrimu diselamatkan, cari orang suci, bukan orang sepertiku. Sebelum pergi, dukun itu menatap Joko dalam-dalam. Ingat pesanku, nak. Jangan biarkan dia sendirian malam ini. Kalau dia tidur, jaga napasnya. Kalau napasnya berhenti, jangan kau panggil namanya. Biarkan saja. Joko berdiri kaku di teras, menatap punggung Mbah Suro yang menjauh di tengah kabut malam. Dari dalam rumah, suara Rani memanggilnya pelan. Mas, kemari. Suaranya lembut, tapi ada sesuatu di balik kelembutan itu yang membuat Joko gemetar. Ia menelan ludah, menatap ke arah pintu rumahnya yang sedikit terbuka. Dari celahnya keluar asap tipis berbau busuk. Malam itu Joko tahu, pertolongan pertama yang ia cari justru membuka pintu bagi teror yang lebih dalam. Malam-malam yang panjang akhirnya membuat Joko menyerah. Setelah kegagalan Mbah Suro, ia sadar bahwa tak ada lagi yang bisa diandalkan selain pertolongan Tuhan. Setiap kali melihat tubuh Rani yang makin lemah, hatinya remuk. Ia duduk di tepi ranjang sambil menatap wajah istrinya yang pucat dan tak lagi menampakkan kehidupan. Kadang-kadang Rani berbicara sendiri, kadang tertawa pelan, lalu menangis tanpa sebab. Dan yang paling membuat Joko takut, kadang ia menyebut nama-nama yang tak pernah mereka kenal. Pagi itu dengan langkah gontai dan mata sembab, Joko pergi ke masjid desa. Di sana, setelah salat subuh, ia menemui Ustaz Rahman, seorang tokoh agama yang dikenal bijak dan ikhlas menolong siapa saja tanpa pamrih. Usianya sudah lewat 50, sorot matanya tenang dan tutur katanya lembut namun tegas. Assalamualaikum Ustaz, sapa Joko dengan suara serak. Ustaz Rahman menatapnya dan tersenyum tipis. Waalaikumsalam Joko, wajahmu pucat sekali. Nah, ada yang mengganggu? Joko menunduk. Istri saya Ustaz, Rani. Dia sakit, tapi bukan sakit biasa. Ceritakan padaku pelan-pelan. Dan pagi itu, di serambi masjid yang diterangi sinar matahari lembut, Joko menceritakan semuanya, bau busuk yang muncul tanpa sebab, lalat yang tak pernah hilang, jeritan Rani di malam hari, hingga ritual Mbah Suro yang gagal. Ustaz Rahman mendengarkan dengan seksama tanpa memotong satu kata pun. Setelah Joko selesai, Ustaz itu menghela napas panjang. Nak Joko, yang terjadi pada istrimu bukan perkara ringan. Tapi ingat, tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kuasa Allah. Kalau memang ada makhluk yang mengganggu, insya Allah kita usir dengan cara yang benar. Joko mengangguk, matanya berkaca-kaca. Tolong Ustaz, saya tak sanggup lagi melihat dia begitu. Sore itu juga Ustaz Rahman datang ke rumah Joko. Ia membawa beberapa botol air, Al-Quran kecil dan sebungkus garam.
Langkahnya mantap meski udara di sekitar rumah terasa berat. Bahkan sebelum masuk ke dalam, ia sudah mencium bau busuk yang pekat dari arah pintu. Subhanallah, gumamnya lirih. Tempat ini gelap bukan karena malam. Begitu masuk, Ustaz Rahman melihat keadaan rumah yang berantakan. Lalat beterbangan di mana-mana, menempel di dinding dan lampu. Joko menunduk malu, tapi Ustaz itu hanya menepuk baunya. Tak apa, kita akan bersihkan semuanya, satu persatu. Ia berjalan ke kamar tempat Rani terbaring. Tubuh perempuan itu tampak lebih kurus dari sebelumnya. Kulitnya pucat kebiruan, matanya cekung, dan napasnya berat. Ketika Ustaz Rahman duduk di sisi ranjang, Rani membuka mata perlahan. Sekilas matanya tampak hitam pekat sebelum kembali normal. Assalamualaikum Rani, sapa sang Ustaz lembut. Waalaikum, suaranya lirih, hampir tak terdengar. Tapi kemudian, dari bibirnya keluar desisan pelan. Seperti seseorang yang menahan marah. Ustaz Rahman memandang Joko sekilas, lalu mengeluarkan botol air dan membuka Al-Quran. Kita mulai dengan izin Allah. Ia menutup mata sejenak, menarik napas dalam, lalu mulai membaca surah Al-Baqarah ayat demi ayat. Suaranya tenang tapi lantang. Bacaan itu menggema di seluruh ruangan. Dan pada saat yang sama, suasana rumah berubah. Udara mendadak dingin, angin seperti berhenti, dan bau busuk menguat berkali lipat. Rani mulai gelisah. Tangannya bergetar lalu tubuhnya menegang. Ketika Ustaz Rahman membaca ayat tentang kekuasaan Allah atas jin dan syaitan, Rani tiba-tiba berteriak keras, suaranya parau dan penuh amarah. Hentikan! Panas, aku terbakar! Joko terkejut, berusaha memegang tangannya tapi Rani meronta sekuat tenaga. Dari lehernya keluar asap tipis dan keringat hitam menetes dari pelipisnya. Bau busuk berubah jadi lebih menyengat. Bau seperti bangkai yang disiram air panas. Ustaz Rahman tak berhenti membaca. Ia justru menaikkan suaranya, menekan setiap ayat dengan keyakinan penuh. Keluarlah engkau makhluk najis. Tidak ada tempat bagimu di tubuh manusia. Rani menjerit lagi, suaranya berubah-ubah. Kadang seperti suara anak kecil, kadang seperti lelaki tua. Dia milikku. Aku yang dipanggil dulu. Aku tak mau keluar. Ustaz Rahman menatap tajam ke arahnya. Siapa kamu? Tubuh Rani bergetar keras, matanya memutih, lalu dari bibirnya keluar kata-kata aneh dalam bahasa yang tak dimengerti. Ustaz menaburkan sedikit air ruqyah ke wajahnya, dan tubuh Rani langsung melengkung ke belakang. Asap hitam keluar dari pori-porinya, menimbulkan desis seperti bara api disiram air. Masya Allah. Joko menutup hidungnya karena bau yang begitu busuk hingga membuatnya hampir muntah. Ustaz, apa yang terjadi dengan dia? Makhluk itu keluar sedikit demi sedikit, jawab sang Ustaz tegas. Sabar, Joko. Ini bagian paling berat. Ia terus melanjutkan bacaan, berpindah ke surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Setiap kali ayat terakhir dibacakan, tubuh Rani menggeliat hebat lalu terdiam. Dari mulutnya keluar cairan hitam pekat seperti darah busuk. Cairan itu menetes ke lantai, meninggalkan bekas yang langsung menguap. Rani menangis sambil menutup wajahnya. Tolong Ustaz, sakit. Tolong hentikan. Ini bukan rasa sakitmu, Rani, kata Ustaz Rahman lembut. Yang merasa sakit adalah sesuatu yang menumpang di dalam dirimu. Rani menatapnya dengan mata berkaca. Tapi dalam pandangan itu masih ada kilatan aneh. Seolah dua kesadaran sedang berebut di satu tubuh. Ustaz kemudian berdiri, mengambil segenggam garam dan menebarkannya di sekeliling ranjang sambil membaca doa perlindungan. Lalat-lalat yang sebelumnya beterbangan mendadak jatuh satu persatu ke lantai. Mati. Bau busuk mulai berkurang, digantikan aroma air ruqyah yang lembut dan hangat. Namun belum sempat mereka lega, Rani tiba-tiba menegakkan tubuhnya dengan mata melotot. Dia tak akan diam. Dia akan kembali. Kau tak tahu apa yang kusimpan. Suaranya berat, bukan lagi suara perempuan. Ustaz Rahman menatapnya tajam. Apa yang kau simpan? Rani membuka mulut tapi tak ada kata keluar. Hanya darah hitam yang mengalir dari ujung bibirnya. Tubuhnya kembali jatuh ke ranjang menggigil hebat. Mas, bisiknya lemah pada Joko. Aku takut. Joko segera memeluknya menenangkan. Aku di sini, Nduk. Tenanglah, Ustaz Rahman akan bantu kita. Ustaz Rahman menghela napas panjang, lalu menutup Al-Quran perlahan. Untuk sementara cukup, tubuhnya sudah terlalu lemah. Kalau diteruskan bisa membahayakan nyawanya. Ia berdiri menatap Joko penuh iba. Rani menyimpan sesuatu, sesuatu yang sangat najis bukan hanya dari makhluk tapi juga dari dosa masa lalu. Itu yang membuat makhluk ini kuat. Joko menatap Ustaz itu bingung. Maksud Ustaz, dosa? Setiap manusia bisa salah, Joko.
Tapi ada kesalahan yang mengikat roh kotor. Aku belum tahu apa itu. Hanya Rani sendiri yang bisa mengatakannya nanti, kalau Allah mengizinkan. Sebelum pergi, Ustaz Rahman menyiram sudut-sudut rumah dengan air ruqyah dan menyalakan dupa gaharu untuk menetralisir bau. Rumah yang sebelumnya mencekam kini sedikit terasa tenang, meski hawa berat masih tertinggal. Bacakan ayat kursi sebelum tidur, pesan Ustaz Rahman sambil mengenakan sandalnya. Dan jangan biarkan dia sendirian. Jika ia mulai bicara sendiri lagi, panggil aku segera. Joko mengangguk pelan, menatap punggung Ustaz itu yang berjalan meninggalkan rumahnya. Setelah pintu tertutup, ia kembali ke kamar. Rani sudah tertidur, tubuhnya tampak lebih tenang. Tapi dari lehernya, samar-samar, masih keluar uap tipis yang berbau besi dan tanah basah. Joko duduk di lantai, memandangi wajah istrinya yang pucat. Dalam hati, ia berdoa. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar berserah penuh, karena hanya Tuhan yang bisa menjawab apa sebenarnya yang bersembunyi di dalam tubuh perempuan yang ia cintai. Malam itu, rumah Joko sunyi, tapi di tengah kesunyian itu, di luar jendela, angin berhembus membawa bisikan samar, seperti seseorang yang tertawa pelan, seolah mengatakan bahwa pertempuran baru saja dimulai. Sejak malam ruqyah itu, tubuh Rani tak pernah benar-benar pulih. Meski amarah dan jeritannya mulai berkurang, napasnya kini semakin lemah. Setiap hari ia terbaring di ranjang bambu, tubuhnya kering seperti ranting di musim kemarau. Hanya matanya yang sesekali terbuka, menatap langit-langit rumah dengan pandangan kosong. Joko hampir tak pernah meninggalkannya. Ia duduk di sisi ranjang dari pagi hingga malam, menggantikan kain basah di dahinya, menyuapi bubur yang sering tak disentuh, dan berdoa lirih di sela-sela tangisnya sendiri. Di luar, warga desa sudah benar-benar menjauh. Tak ada lagi yang berani lewat di depan rumah itu. Bahkan anak-anak yang bermain layangan di sore hari akan segera lari jika benangnya tersangkut di pagar Joko. Rumah itu kini sunyi, hanya menyisakan suara jangkrik deru napas Rani, dan kadang suara bisikan lirih yang datang entah dari mana. Malam itu hujan turun pelan, air menetes dari celah atap, membentuk genangan kecil di lantai tanah. Lentera di sudut kamar bergoyang pelan diterpa angin, cahayanya redup berwarna oranye kusam. Joko menatap istrinya yang terbaring, kulitnya semakin pucat, bibirnya biru. Rani, panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Hanya gerakan samar di ujung bibir perempuan itu. Ia mendekat menggenggam tangan Rani yang dingin dan rapuh. "Enduk, dengar aku." Ini Joko. Perlahan Rani membuka mata. Pandangannya kabur, tapi senyum tipis muncul di sudut bibirnya. "Mas, kamu belum tidur?" Joko menggeleng menahan tangis. "Aku di sini." "Ku nggak akan kemana-mana." Rani memandangnya lama. Di matanya, ada sesuatu yang berbeda malam itu. Bukan lagi ketakutan, bukan pula kesedihan, tapi semacam keinginan untuk mengakhiri sesuatu yang selama ini ia simpan rapat. "Mas," katanya lirih, "aku mau bilang sesuatu." Joko menatap wajah istrinya yang semakin pucat. "Apa, Nenduk?" Rani menelan ludah, lalu menatap langit-langit rumah yang gelap. Aku nggak pantas dimaafkan." "Jangan ngomong begitu," potong Joko lembut. "Kita sudah berusaha," Ustaz Rahman bilang. "Bukan soal itu." Sela Rani pelan, suaranya bergetar. "Ada hal yang selama ini aku sembunyikan darimu, Mas. Hal yang bikin semua ini terjadi." Joko membeku. Hatinya berdebar, tapi ia tak ingin menyela. "Katakan, Nenduk." "Aku dengerin." Rani menutup matanya sebentar. Air mata mengalir dari sudutnya. "Waktu itu, waktu kamu kerja di luar desa, aku sendirian di rumah. Siang malam sepi. Aku bodoh. Aku lemah." Ia terisak pelan. "Aku jatuh dalam dosa besar, Mas. Aku berselingkuh." Kata-kata itu menghantam dada Joko seperti palu. Dunia seolah berhenti sesaat. Lentera bergoyang, dan suara hujan di luar semakin terdengar jelas, seperti irama yang menyayat. Joko terdiam lama. Tapi tatapannya pada Rani tetap lembut, meski matanya mulai berkaca-kaca. "Kenapa, Enduk? Kenapa kamu nggak cerita dari dulu?" Rani menutup wajahnya dengan tangan gemetar. "Aku takut, aku malu. Waktu itu aku pikir kamu nggak akan pulang. Aku pikir aku sudah kehilanganmu." Ia menarik napas panjang, lalu melanjutkan dengan suara yang hampir tak terdengar. "Dari dosa itu, aku hamil, Mas." Joko menatapnya tanpa suara. Bibirnya kaku, tapi hatinya menolak marah. Joko hanya memejamkan mata, menahan perih yang begitu dalam. "Anak itu," lanjut Rani, suaranya patah, "gak sempat lahir. Aku gugurkan karena takut orang tahu.
Aku datang ke seorang perempuan di pasar yang katanya bisa bantu. Dia kasih ramuan dan semuanya berakhir di malam itu. Tangisnya pecah. Aku berdosa, Mas. Aku bunuh darah dagingku sendiri. Joko hanya bisa menatap istrinya yang terseduh di depannya. Ia ingin memeluk tapi tubuhnya kaku. Rani melanjutkan di sela-sela tangisnya. Perempuan itu juga kasih aku sesuatu. Katanya biar kamu tetap cinta sama aku kalau pulang nanti. Dia bilang, itu susuk pemikat. Dari janin yang kugugurkan sendiri. Ia menatap Joko dengan mata penuh rasa bersalah. Aku setuju, Mas. Aku tanam di tubuhku sendiri. Di sini, Yo menunjuk bagian bawah perutnya dengan tangan gemetar. Katanya biar kamu nggak berpaling. Tapi aku nggak tahu, ternyata yang aku tanam itu kutukan. Joko mengusap wajahnya menahan air mata yang sudah tak terbendung. Ia merasa bumi di bawahnya runtuh, tapi di sisi lain hatinya dipenuhi iba. Astagfirullah, Rani. Kenapa kamu nggak bilang? Kenapa kamu tanggung sendiri semua ini? Aku takut kamu ninggalin aku, bisiknya pelan. Tapi sekarang aku tahu, semua yang busuk di tubuhku, semua bau yang nggak hilang, semua yang ganggu malam-malam kita, itu dari dosa itu, Mas. Dari susuk itu, dari jasad kecil yang aku buang. Hening menyelimuti kamar. Hujan berhenti tapi suara petir jauh di utara menggema lirih, seperti ikut berduka. Rani menangis makin keras, tapi tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak. Aku udah minta ampun setiap malam tapi rasanya nggak cukup. Aku takut, Mas. Aku takut Allah nggak mau maafin aku. Aku takut mati dengan dosa sebesar ini. Joko akhirnya memegang wajah istrinya, menatapnya penuh kasih sayang. Rani, dengar aku, katanya pelan. Aku nggak akan ninggalin kamu. Semua orang bisa salah, tapi Allah Maha Pengampun. Aku pun bukan suami sempurna. Kalau kamu sudah nyesel, itu artinya kamu masih dijaga. Air mata Joko jatuh ke tangan Rani. Ia menggenggamnya erat, seolah ingin menyalurkan kekuatan lewat sentuhan. Kita minta ampun sama-sama. Jangan takut lagi, Nduk. Aku tetap cinta kamu, apapun yang terjadi. Rani menatap wajah Joko, matanya mulai berkaca-kaca tapi tenang. Masih kamu masih mau maafin aku? Aku maafin, Rani, dari hatiku yang paling dalam. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, Rani tersenyum. Senyum yang lembut, penuh rasa lega. Ia menutup matanya, air mata menetes perlahan. Alhamdulillah, bisiknya. Namun sesaat kemudian tubuhnya bergetar halus. Dari kulitnya keluar peluh hitam tipis yang menetes ke bantal. Bau busuk yang dulu begitu menyengat kini perlahan berubah menjadi bau tanah basah. Rani berbisik lirih. Di telinga suaminya, aku bisa ngerasa dia, Mas. Dia yang dulu aku buang, dia di sini. Joko menahan napas, memeluknya erat. Sudah, Nduk, jangan bicara. Tenanglah, semua akan baik-baik saja. Rani menggeleng pelan. Aku pengen kamu doain dia juga, Mas. Jangan biarkan dia marah lagi. Aku pengen tenang. Joko menatap wajah istrinya yang pucat, lalu mengusap rambutnya dengan lembut. Aku janji, Rani. Aku doain kalian berdua. Rani tersenyum lagi. Mas, terima kasih. Aku udah capek. Tubuhnya semakin lemah. Napasnya makin pendek. Lentera di sudut kamar bergoyang tertiup angin. Cahayanya hampir padam. Joko memeluknya erat, menahan air mata yang jatuh tanpa suara. Di luar, angin berhembus lembut, membawa aroma tanah yang baru tersiram hujan. Malam itu, Rani tertidur dalam pelukan suaminya, di antara tangis, doa, dan penyesalan yang akhirnya menemukan jalannya menuju ampunan. Namun Joko tahu, sesuatu belum selesai. Karena setiap ampunan yang diucapkan manusia, butuh restu dari langit untuk benar-benar diterima. Dan malam itu, langit di atas desa Sungai Jernih terasa sunyi. Seolah sedang menunggu sesuatu yang lebih besar datang esok pagi. Fajar baru saja menyingsing di langit timur desa Sungai Jernih. Kabut tipis bergelayut di antara pepohonan bambu. Sementara embun menetes pelan dari ujung daun padi yang mulai menguning. Dari kejauhan terdengar kokok ayam, tanda hari telah berganti. Tapi di rumah Joko, waktu seolah berhenti. Di dalam kamar, Rani masih terbaring lemah di atas ranjang. Nafasnya tersengal, matanya setengah terbuka, menatap langit-langit dengan pandangan kosong. Tubuhnya begitu ringan, seperti setiap helaan napas adalah perjuangan terakhir.
Di sisi ranjang Joko duduk dengan kepala tertunduk, matanya sembab, wajahnya pucat. Namun di dalam dirinya kini tak ada lagi amarah, hanya rasa pasrah dan kasih yang tersisa untuk perempuan yang pernah memenuhi seluruh hidupnya. Ia memegang tangan istrinya erat-erat, menggenggam seperti takut kehangatan itu akan lenyap jika dilepaskan. Jemari Rani dingin dan lemah, tapi masih berusaha membalas genggamannya. "Mas." Suara itu lirih, nyaris tak terdengar. Joko menunduk, mendekatkan wajahnya. "Aku di sini, Nduk, ada apa?" Rani tersenyum tipis. "Aku minta maaf lagi, buat semuanya. Aku tahu dosa aku besar. Tapi kamu masih di sini." Air mata Joko jatuh pelan di tangan istrinya. "Rani, sudah. Jangan minta maaf lagi. Aku udah maafin semuanya. Aku cuma pengen kamu tenang." Rani menatap wajah suaminya dengan mata sendu. "Aku takut, Mas. Aku takut Allah nggak nerima aku." Joko menggeleng pelan. "Jangan takut. Allah itu Maha Pengampun. Kamu udah nyesel, udah ngaku. Itu tandanya kamu masih dijaga." Hening beberapa saat. Hanya suara dedaunan yang bergesekan di luar jendela. Lalu Joko berdiri perlahan, menuju meja di sudut kamar. Di sana ada kendi berisi air zam-zam yang ia dapat dari Ustaz Rahman, dan setangkai bunga kenanga yang semalam ia petik di kebun belakang. Ia membawa keduanya ke sisi ranjang. Rani menatap, matanya basah tapi tenang. "Mas, itu buat apa?" Tanyanya pelan. "Ustaz Rahman pesan," jawab Joko lembut. "Kalau kamu makin lemah, mandikan dengan air zam-zam dan bunga. Biar sejuk, biar hatimu tenang." Rani tersenyum kecil. "Air suci dari tanah Allah." Joko mengangguk. Ia mengambil kain putih bersih, mencelupkannya ke dalam air zam-zam, lalu memerasnya perlahan. Dengan gerakan lembut, ia mengusap wajah istrinya, lalu leher, tangan, dan dada. Setiap sentuhan terasa seperti doa, bukan hanya untuk membersihkan tubuh, tapi juga dosa dan luka yang pernah tertanam di dalamnya. "Bismillahirrahmanirrahim," bisik Joko di setiap usapan. "Semoga Allah sucikan jasadmu seperti Dia sucikan hatimu." Air mata Rani menetes tanpa bisa ditahan. "Mas, kamu baik banget. Aku nggak pantas." "Cukup, Nduk. Jangan bilang begitu. Kamu istri aku, sampai kapanpun. Cinta itu bukan buat menghakimi, tapi buat menemani sampai akhir." Rani memejamkan mata. Senyum tipis masih terukir di bibirnya. Ia merasa seolah semua beban yang selama ini menindih dadanya perlahan lepas. Hawa sejuk mengalir dari setiap sentuhan air zam-zam yang membasuh kulitnya. Joko terus melanjutkan, menaburkan kelopak bunga kenanga dan melati yang ia campur dalam baskom kecil. Aroma lembut bunga itu memenuhi ruangan, mengalahkan bau busuk yang dulu sempat menghantui rumah mereka. Setelah semua selesai, Joko menutup tubuh Rani dengan kain putih bersih, lalu duduk kembali di sisi ranjang. Ia mengambil Al-Quran dari rak kayu, membuka halaman yang telah lama diselipkan penanda daun pandan. Dengan suara pelan, ia mulai membaca surah Yasin. Suara bacaannya lirih, bergetar, namun tenang. Setiap ayat meluncur dari bibirnya seperti aliran sungai yang menyejukkan hati. Di sela-sela lantunan itu, terdengar isak kecil dari Rani, tapi bukan tangis kesakitan. Tangis lega, seolah jiwanya perlahan disiapkan untuk perjalanan panjang menuju tempat yang lebih damai. Ketika bacaan sampai pada ayat, "Salamun qaulan min Rabbir Rahim," Rani membuka matanya dan menatap Joko lama. Ada kedamaian di sana yang belum pernah terlihat sebelumnya. "Mas," katanya pelan. "Ya, Nduk, terima kasih. Kamu udah jagain aku sampai sejauh ini." Joko berhenti membaca, menatapnya dengan mata yang basah. "Aku janji aku akan terus doain kamu. Aku nggak akan berhenti walau nanti kamu nggak di sini." Rani tersenyum. "Kalau nanti aku udah nggak ada, jangan sedih ya, Mas. Aku bakal tenang kalau tahu kamu ikhlas." Joko menelan air liur. Suaranya nyaris patah. "Aku ikhlas, Rani. Aku ikhlas asal kamu tenang di sana." Rani menatap wajah suaminya sekali lagi, seolah ingin menghafal setiap garis di wajah itu untuk terakhir kali. "Mas, tolong pegang tanganku." Joko menggenggam tangan itu erat, menunduk, lalu mencium punggungnya. "Aku di sini." Air mata Rani mengalir pelan. "Bacain aku doa, Mas." Joko menutup Al-Quran, lalu mulai berdoa lirih dengan suara bergetar di antara isak. "Ya,
Allah Tuhan yang Maha Pengasih, ampunilah istri hamba, Rani binti Sumarni. Bersihkan hatinya dari dosa, jauhkan ia dari azab dan siksa. Jadikan ampunanmu seluas langit dan bumi untuknya. Limpahkan rahmatmu sebagaimana engkau limpahkan kasih kepada hamba yang bertaubat. Setiap kata terasa berat, menyesak di dada. Rani memejamkan mata, bibirnya bergetar mengikuti doa itu. Amin, Joko terus berdoa. Kini sambil menatap wajah Rani yang semakin pucat. Nafas perempuan itu tersengal, makin pelan, makin tenang. Mas, bisiknya lemah. Aku lihat cahaya, indah banget. Joko menahan air mata. Itu cahaya Allah Nduk. Jangan takut. Rani tersenyum tipis. Matanya mulai basah oleh air bening yang terakhir. Aku udah gak sakit lagi, Mas. Aku damai. Joko mencium kening istrinya. Pergilah dengan tenang, Rani. Aku doain kamu sampai akhir. Dengan napas tersisa, Rani menatap wajah suaminya satu kali lagi. Mas Joko, ya Nduk, aku cinta kamu. Lalu nafasnya berhenti perlahan. Kepalanya miring ke samping, bibirnya masih tersenyum, dan di matanya tersisa kedamaian yang tak lagi bisa dijelaskan dengan kata. Joko terdiam. Dunia di sekitarnya seolah berhenti berputar. Hanya suara hujan rintik di luar jendela yang terdengar pelan, seolah langit pun ikut menangis. Ia memeluk tubuh istrinya erat-erat, menenggelamkan wajah di bahunya. Air matanya jatuh, tanpa henti, membasahi kain putih yang menutupi jasad itu. Namun, di tengah kesedihan itu, sesuatu yang aneh terjadi. Sesuatu yang membuat Joko menatap takjub di sela air matanya. Lalat-lalat yang selama ini memenuhi kamar, beterbangan di sekitar tubuh Rani, mulai jatuh satu persatu ke lantai. Tubuh kecil mereka berjatuhan seperti hujan hitam, lalu diam tak bergerak. Bau busuk yang selama berminggu-minggu menghantui rumah itu perlahan menghilang, tergantikan aroma bunga kenanga dan air zam-zam yang suci. Hening, damai. Joko menatap wajah istrinya yang tersenyum tenang untuk terakhir kalinya. Kamu udah bebas, Nduk, bisiknya lirih. Dosa kamu udah diangkat. Aku yakin Allah udah maafin. Ia menunduk lagi, mencium kening itu sekali lagi. Kali ini tanpa air mata, hanya rasa syukur dan cinta yang tersisa. Malam-malam penuh teror telah berakhir. Yang tersisa hanyalah keheningan yang suci, dan doa yang terus mengalir dari hati seorang suami yang setia. Pagi itu, langit desa Sungai Jernih tampak muram. Awan kelabu menggantung rendah, menutupi cahaya matahari yang biasanya hangat menyinari hamparan sawah. Dari arah sungai terdengar suara gemerici air yang mengalir perlahan, tenang, tapi mengandung kesedihan yang tak terucapkan. Di rumah panggung milik Joko, suasana begitu hening. Di tengah ruangan sebuah keranda sederhana dari bambu berdiri, ditutupi kain putih yang masih lembab karena air zam-zam. Di bawah kain itu tubuh Rani telah terbaring kaku, damai dalam keheningan terakhirnya. Wajahnya bersih, tanpa jejak penderitaan. Senyum tipis masih melekat di bibirnya, seolah ia benar-benar pergi dengan tenang. Joko duduk di samping keranda itu sejak subuh. Matanya sembab, tapi air matanya sudah kering. Tangannya tak berhenti mengelus kain penutup jenazah, seakan masih berharap Rani akan bangun dan menatapnya sekali lagi. Ustaz Rahman berdiri di dekatnya, memegang kitab kecil berisi doa-doa. Wajahnya teduh namun sorot matanya menyiratkan rasa iba yang dalam. Mas Joko, katanya lembut, waktunya kita berangkat. Warga sudah menunggu di tepi sungai. Joko mengangguk pelan. Suaranya serak saat menjawab, biar saya yang angkat, Ustaz. Saya yang bawa dia sampai ke tempat terakhirnya. Ustaz Rahman menatapnya sejenak, lalu mengangguk setuju. Baik, kalau begitu, semoga Allah beri kekuatan. Dengan bantuan dua tetangga yang masih berani datang, Pak Juri dan Samin, Joko memikul keranda itu keluar dari rumah. Langkahnya pelan tapi mantap. Setiap langkah terdengar jelas di tanah becek sisa hujan semalam. Di belakang mereka, Ustaz Rahman melantunkan ayat-ayat suci dengan suara rendah, sementara angin membawa harum bunga kenanga yang tadi malam Joko letakkan di sisi jenazah. Perjalanan menuju tepi sungai memakan waktu hampir setengah jam. Jalannya menurun, melewati pematang sawah dan rumpun bambu yang bergoyang diterpa angin pagi. Tak ada arak-arakan ramai, tak ada ratapan panjang seperti biasanya dalam pemakaman desa. Hanya 4 orang berjalan diam-diam, mengiringi kepergian seorang perempuan yang dulu dicintai banyak orang, tapi kemudian dijauhi karena misteri yang tak dipahami siapapun.
Sesampainya di tepi sungai, lubang kubur telah siap. Tanahnya masih lembab, berbau segar. Lokasi itu dipilih oleh Ustaz Rahman sendiri, di bawah pohon beringin tua yang menaungi aliran sungai kecil. Katanya tempat itu tenang, dan air sungai akan menjadi saksi doa yang selalu mengalir. Joko meletakkan keranda perlahan di tanah. Ia menarik napas panjang, lalu membuka kain penutup wajah Rani untuk terakhir kalinya. Wajah itu tampak damai, lebih cantik dari biasanya. Seolah alam pun ingin menghormatinya dengan cahaya lembut yang menembus awan. "Rani," bisik Joko lirih, "kamu sudah bebas, Nduk. Semua rasa sakitmu udah selesai." Ustaz Rahman menepuk bahunya pelan. "Mas Joko, mari kita mulai." Mereka mengangkat jenazah itu bersama-sama, menurunkannya ke liang lahat dengan hati-hati. Joko sendiri yang menurunkan tubuh istrinya, menggenggam tangan dingin itu sebentar sebelum akhirnya melepaskan. "Bismillahirrahmanirrahim." Suaranya parau, tapi mantap. Setelah kain kafan tertutup tanah, Joko ikut menimbun dengan tangannya sendiri. Segenggam demi segenggam tanah ia jatuhkan perlahan, sementara matanya tak lepas dari gundukan itu. Ustaz Rahman dan dua tetangga membantunya, namun sebagian besar pekerjaan dilakukan oleh Joko, bukan karena diminta, tapi karena ia merasa itu adalah tugas terakhirnya sebagai suami. Ketika liang itu akhirnya tertutup sempurna, Ustaz Rahman memimpin doa. Suaranya dalam dan bergetar. "Ya Allah, Tuhan yang maha lembut, ampunilah hamba-Mu Rani binti Sumarni. Terimalah taubatnya, lapangkan kuburnya, jadikan tanah ini tempat peristirahatan yang sejuk bagi rohnya." Joko mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Air mata yang tadi sempat berhenti kini kembali mengalir. Suaranya ikut bergetar, mengulang setiap kalimat doa yang dibacakan Ustaz Rahman. "Ya Allah, ampuni dosanya. Jika selama hidup dia banyak khilaf, jadikan semua sakit dan deritanya sebagai penebus. Rahmati dia ya Rabb sebagaimana Engkau rahmati orang-orang yang Engkau cinta." Angin tiba-tiba berhembus lembut dari arah sungai. Daun beringin bergoyang perlahan, menebarkan aroma tanah basah bercampur harum bunga. Suasana yang tadinya muram berubah menjadi sejuk dan tenang. Bahkan burung-burung kecil yang sedari tadi diam, mulai berkicau pelan di kejauhan. Pak Juri yang berdiri tak jauh dari Joko berbisik, "Subhanallah, wanginya Mas. Bau kenanga padahal kita nggak bawa bunga lagi." Joko menatap ke arah makam istrinya. Hatinya bergetar. "Ya ta, hidup bersihbatlah." Itu pertanda bahwa doa dan penyesalan Rani diterima di sisi Tuhan. Setelah doa selesai, Ustaz Rahman menepuk bahu Joko. "Tugasku selesai di sini, Mas. Tapi doa nggak berhenti di makam. Teruslah mendoakan dia setiap hari." Doa suami untuk istri itu sangat didengar oleh Allah. Joko menunduk, menyeka air matanya. "Terima kasih Ustaz Fairbabin terus Darwin sampai akhir hayat saya." Ustaz Rahman tersenyum lembut. "Begitulah cinta sejati Mas Joko. Cinta yang tidak berhenti di dunia." Satu persatu mereka pergi meninggalkan tempat itu. Pak Juri dan Samin berpamitan dengan pelan, menepuk pundak Joko sebelum berlalu. Hanya Joko yang tetap tinggal, duduk di sisi gundukan tanah yang masih basah. Ia menatap batu kecil yang ia tancapkan di kepala makam, lalu menggenggam tasbih yang selalu ia bawa di saku. Dengan suara parau tapi mantap, ia mulai membaca surah Yasin lagi, sama seperti yang ia baca malam terakhir bersama Rani. Ayat demi ayat mengalun, bercampur dengan suara gemericik air sungai yang mengalir di dekatnya. Udara di sekitar terasa semakin sejuk, menenangkan hati. Ketika bacaan itu selesai, Joko menunduk dalam-dalam, menempelkan dahinya ke tanah di atas makam istrinya. Air matanya kembali menetes, tapi kali ini bukan karena duka semata, melainkan karena keikhlasan yang mulai tumbuh. "Rani," bisiknya, "kamu udah tenang ya? Aku nggak akan berhenti doain kamu. Aku janji." Angin berhembus pelan membawa aroma harum bunga kenanga sekali lagi, seolah alam memberi jawaban. Joko menatap sungai di depannya, airnya berkilau lembut diterpa cahaya matahari yang akhirnya menembus awan. Ia merasa seolah alam ikut mendoakan. Daun beringin bergoyang lembut, air mengalir damai, dan udara menghangat dengan ketenangan yang suci. Beberapa saat kemudian, Joko berdiri perlahan. Ia menatap makam itu sekali lagi, mengusap batu penanda yang kini setengah basah oleh embun. "Tidurlah yang tenang, Nenduk," katanya lirih. "Kamu udah pulang ke tempat yang lebih baik. Aku bakal terus datang ke sini. Aku bakal terus kirim doa." Langkahnya berat ketika meninggalkan makam, tapi hatinya sedikit lebih ringan.
Setiap langkah yang ia ambil di jalan tanah menuju rumah terasa seperti penyerahan penuh, bukan kepada takdir yang pahit, tapi kepada cinta yang akhirnya menemukan bentuknya dalam keikhlasan. Di belakangnya, suara sungai terus mengalir lembut. Airnya bening, seperti menandakan bahwa segala kotoran dan kesedihan yang dulu menghantui rumah Joko kini telah dibersihkan oleh alam. Di tepi sungai itu, di bawah naungan beringin tua, Rani beristirahat dalam kedamaian. Dan Joko, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mengangkat wajah ke langit, tersenyum kecil dan berbisik, "Terima kasih, ya Allah. Engkau telah mengembalikan kedamaian di rumah kami." Sudah lebih dari 3 bulan berlalu sejak kepergian Rani. Musim hujan telah datang dan pergi, meninggalkan tanah yang kembali hijau dan segar. Namun bagi Joko, waktu seakan berhenti di hari pemakaman itu, di tepi sungai, di bawah pohon beringin tua tempat ia meletakkan belahan jiwanya untuk beristirahat selamanya. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya terbit, Joko akan berjalan perlahan melewati jalan setapak menuju sungai. Di tangannya selalu ada bungkus kecil berisi bunga kenanga dan mawar yang ia petik sendiri dari pekarangan. Langkahnya mantap meski rambutnya kini semakin memutih dan wajahnya tampak lebih tirus dari sebelumnya. Rumahnya kini sunyi. Sejak Rani pergi, pintu belakang jarang dibuka. Dapur tak lagi dipenuhi aroma masakan. Dan suara lembut yang dulu memanggil namanya tak pernah terdengar lagi. Tapi anehnya, kesunyian itu tidak lagi menakutkan bagi Joko. Ia telah berdamai dengan sepi. Setibanya di makam, Joko selalu menunduk hormat. Ia bersihkan dedaunan yang jatuh di atas gundukan tanah, lalu menaburkan bunga satu persatu sambil berbisik pelan. "Assalamualaikum, Enduk. Aku datang lagi seperti biasa. Maaf kalau bunganya agak layu, tadi hujan malam." Angin sungai berhembus lembut, menggerakkan dedaunan di atas makam. Kadang Joko menutup mata, merasakan hembusan itu menyentuh wajahnya. Ada kalanya ia merasa angin itu membawa sesuatu, kehangatan yang sangat dikenalnya. Seolah Rani masih di sana, duduk di sampingnya dalam bentuk yang tak terlihat. Setelah menabur bunga, Joko selalu membuka kitab kecil yang sudah lusuh dipegangnya. Mushaf yang dulu diberikan oleh Ustaz Rahman. Ia membaca surah Yasin dengan suara pelan tapi bergetar, mengalun menyatu dengan gemericik air sungai. Setiap huruf yang keluar dari bibirnya terasa seperti percakapan. Ia tak membaca untuk sekadar berdoa. Ia berbicara pada Rani melalui ayat-ayat itu. "Salamun qawlan min Rabbir Rahim." Suara Joko parau tapi penuh makna. Ia tahu, ayat itu berarti salam dari Tuhan untuk jiwa-jiwa yang tenang. Dalam hatinya ia yakin Rani sudah termasuk di antara mereka. Selesai membaca, ia duduk lama memandangi makam. Seringkali ia tersenyum kecil, mengingat hal-hal sederhana yang dulu mereka lewati bersama. Tawa Rani saat menanak nasi yang gosong, atau kebiasaannya memarahi ayam yang suka mencuri padi. Semua itu kini terasa jauh tapi hangat di hati. "Rani," katanya suatu pagi dengan nada lirih, "kalau kamu masih di sini, aku harap kamu tahu, aku nggak pernah marah. Aku udah maafin semuanya sejak malam itu. Kamu udah cukup menderita. Sekarang istirahatlah tenang ya." Angin kembali berhembus, kali ini membawa aroma samar kenanga, wangi yang dulu selalu disukai Rani. Joko menutup mata, tersenyum. Ia tak mencari penjelasan logis. Bagi hatinya, itu cukup menjadi tanda bahwa Rani mendengarnya. Hari-hari Joko berjalan sederhana. Ia masih menanam padi di sawah kecil di belakang rumah, masih memberi makan ayam dan bebek peliharaan, dan masih menyapa tetangga yang lewat dengan senyum sopan. Namun orang-orang tahu bahwa hidupnya tak lagi sama. "Mas Joko sekarang tenang sekali," kata Bu Wati, salah satu tetangga yang kadang membantu membersihkan halaman. "Dulu setelah Mbak Rani sakit, rumah itu angker rasanya. Sekarang malah adem, kayak rumah orang yang rajin ibadah." Dan memang benar, rumah Joko kini tak lagi diselimuti bau busuk seperti dulu. Tak ada lalat yang berterbangan, tak ada suara-suara aneh di malam hari. Yang ada hanya aroma tanah basah setelah hujan, dan sesekali semerbak kenanga yang entah datang dari mana. Setiap sore Joko duduk di beranda rumah sambil menatap langit jingga. Ia sering berbicara pelan, seolah sedang bercakap dengan seseorang yang duduk di sebelahnya. "Rani, kamu ingat nggak waktu kita pertama kali pindah ke rumah ini? Kamu bilang kalau suara jangkrik di malam hari bikin kamu susah tidur. Sekarang jangkrik itu jadi teman aku." Ia tertawa kecil, lalu diam. Matanya menerawang jauh ke arah hutan bambu di ujung sawah. Kadang ketika malam tiba dan angin masuk lewat celah jendela, Joko merasa ada sesuatu yang lembut menyentuh bahunya. Bukan dingin,
tapi hangat. Seperti tangan seseorang yang dulu sering memeluknya dari belakang. Ia tak menoleh. Ia tahu siapa. Itu pernah suatu malam ia bermimpi. Dalam mimpi itu Rani datang mengenakan kain putih. Wajahnya bersih seperti malam terakhir di rumah. Ia tersenyum, tidak berkata apa-apa, hanya menatap Joko dengan mata yang penuh damai. Ketika ia terbangun, air matanya mengalir tanpa sebab. Tapi entah kenapa hatinya terasa lapang. Seolah mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan salam dari dunia yang berbeda. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Rumput di sekitar makam semakin rimbun, tapi Joko tetap rajin membersihkannya. Ia menanam bunga melati di sekeliling nisan kecil itu. Dan setiap kali bunga-bunga itu mekar, harum semerbaknya menyebar sampai ke jalan setapak. Orang-orang yang lewat sering berhenti sejenak, mengucap pujian tanpa tahu kisah di baliknya. Ustaz Rahman sesekali datang berkunjung. Melihat keteguhan hati Joko, beliau sering terharu. "Mas Joko," katanya suatu sore, "tidak semua orang bisa mencintai dengan cara seperti ini. Biasanya duka membuat orang jauh dari Tuhan, tapi panjenengan justru makin dekat." Joko tersenyum, menatap tanah yang basah karena hujan. "Saya cuma belajar ikhlas, Ustaz. Rani dulu jatuh karena godaan dunia. Saya nggak mau jatuh karena kehilangan dia. Mungkin ini cara Allah ngajari saya tentang cinta yang sebenarnya." Ustaz Rahman mengangguk pelan. Cinta yang tulus tidak berakhir di kubur. Masih ia berubah bentuk, dari rindu menjadi doa, dari air mata menjadi cahaya. Ucapan itu menancap dalam di hati Joko. Sejak hari itu, setiap kali ia merasa rindu terlalu dalam, ia hanya menengadah ke langit dan berkata dalam hati, "Cahaya itu ada di sana. Aku cuma perlu sabar menunggu." Suatu pagi di bulan ketiga setelah pemakaman, Joko datang ke makam seperti biasa. Ia membawa air dalam kendi kecil dan setangkai bunga melati yang baru mekar. Udara sangat segar setelah hujan malam. Sungai mengalir jernih, memantulkan sinar matahari yang baru muncul. Ia duduk lama di sana, lebih lama dari biasanya. Setelah membaca doa, ia menatap makam itu dengan senyum lembut. "Kamu tahu, Ndok, aku nggak lagi merasa sendiri. Aku merasa kamu masih di sini, di setiap hembusan angin, di setiap bunga yang tumbuh. Cinta kita nggak selesai, cuma berubah wujud." Air matanya menetes, tapi bukan karena duka, melainkan rasa syukur. Ia sadar, cinta yang mereka miliki sudah melewati batas dunia. Dari kesalahan mereka belajar, dari penderitaan mereka menemukan ampunan, dan dari kematian mereka akhirnya memahami makna cinta yang sejati. Bau busuk yang dulu menghantui kini benar-benar sirna. Yang tersisa hanyalah aroma tanah basah, wangi bunga, dan kedamaian yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Saat Joko berjalan pulang dari sungai pagi itu, angin berhembus lembut melewati wajahnya. Ada bisikan halus yang nyaris tak terdengar, seperti suara Rani pelan dan menenangkan. "Terima kasih, Mas." Joko tersenyum. Ia tak menoleh, hanya menatap langit biru yang mulai cerah. Di dadanya, rindu masih ada, tapi tak lagi menyakitkan. Hanya kehangatan yang tersisa, seperti cahaya mentari yang menembus kabut pagi. Cinta itu belum mati. Ia hanya berdiam, menyatu dengan udara, dengan doa, dan dengan setiap langkah Joko yang setia menuju makam di tepi sungai. Tempat di mana cinta mereka akhirnya menemukan bentuk yang paling suci. Ketenangan.